sehingga kamu bisa mempromot untuk early transportation atau early referral nantinya, gitu kan? Nah, kalau misalnya itu adalah keadaannya adalah local condition, local injury, jatuh pasiennya sadar, pasiennya nggak ada kelainan, bisa ditanya-tanya kaki atau tangannya mengalami kelainan atau mengalami cedera. Tapi ada juga kondisi di mana pasiennya itu sulit untuk berkomunikasi. Kamu bayangkan bahwa kecelakaannya itu berat. Kalau kayak gitu kondisinya, maka kamu harus melakukan assessment dengan ATLS protokol. Apa itu ATLS? Advanced Traumatic Life Support, atau mungkin BLS, Basic Life Support. Nanti kalian akan pelajari itu di, kalau nggak segmen terakhir ya, ada Basic Life Support. Pedomannya itu mau Basic Life Support maupun Advanced Traumatic Life Support itu adalah A, B, C, D, E. Ya, A itu apa? Airway. A itu adalah airway dan C-spine control. Ya, kenapa harus C-spine control? Karena biasanya kalau kita mau membebaskan jalan nafas, karena pasien itu nggak bisa bernafas, biasanya kita melakukan triple airway manuver. Head tilt, chin lift. Kalau selfie dan chin lift ini dilakukan, ya, maka kepala itu, leher itu akan dalam kondisi hyperextension. Cedera di leher itu bisa flexion, bisa compression, bisa lateral flexion, bisa juga hyperextension. Dapat kalian bayangkan kalau kalian melakukan head tilt dan chin lift, dengan lehernya itu dia cedera dalam kondisi hyperextension. Semakin hyperextension dia akan mencederai spinal cord. Ya, itu hal yang ingin kita cegah. Kenapa? Karena spinal cord di daerah leher itu penting untuk nervus phrenikus yang menginovasi diafragma. Diafragma penting untuk spontaneous breathing, ya kan? Sehingga harus kalian lakukan evaluasi dengan juga menggunakan kontrol C-spine. Kamu lakukan imobilisasi di spine ini, ya. Baru kamu lakukan head tilt atau chin lift ataupun mungkin delta. Pertama itu. B itu adalah breathing dan oxygenation. Kamu harus yakin pasien dapat breathing dengan baik, ya, tidak ada bunyi nafas dan lain-lain. Kemudian dan oksigenisasi, kamu harus memberikan bantuan oksigen atau tidak. Apa device yang kalian gunakan? Misalnya seperti itu. Apakah hanya nasal kanul, apakah face mask, atau emang perlu back mask yang rebreathing atau yang non rebreathing. Setelah itu kamu lakukan circulation, mengevaluasi sirkulasi dengan kalau ada perdarahan kalian lakukan kontrol bleeding, baru disability dan mini neurological examination yang artinya adalah exposure. Baru kamu lakukan secondary survey, periksa head to toe examination, fingering all orificium, lubang semua dicek, kemang anus juga kan. Kemudian kamu lakukan penarikan history taking, baik itu autoanamnesis kalau pasiennya sadar ataupun heteroanamnesis kalau pasiennya nggak sadar, dengan harus mengetahui mekanisme dari injurinya. Yang terutama, kenapa mekanisme injuri itu penting? Karena kalau pasiennya jatuh dalam kondisi berdiri, jatuhnya berdiri, maka kamu harus mengevaluasi kira-kira daerah mana transfer energinya. Heel mungkin, tibia, femur, pelvis. Kalau pasiennya tabrakan dan kondisi duduk di dashboard, di belakang dashboard, kamu harus evaluasi dashboard injury. Seperti itu. Ya, kalau ada cedera di kaki dan ada cedera juga di tangan, kamu juga harus mengevaluasi in between-nya. Apa namanya, chest dan juga abdomen. Misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kamu harus tanya lakukan mekanisme EMPAL. EMPAL itu apa aja? A-nya? Alergi, pasiennya alergi atau tidak. M itu apa? Medication, pengobatan yang sedang dilakukan atau dijalani pasiennya apa. P itu apa? Past illness, sebelumnya pernah sakit apa. L itu apa? Last meal, pasiennya makan terakhir jam berapa. E itu apa? Environment atau exposure. Ya, itulah protokol ATLS yang harus kalian lakukan kalau pasiennya itu cedera berat yang menyangkut sistemik. Tapi kalau pasien isolated aja, pasien sadar bisa jalan dengan tangan atau di humerus atau di forearm, kamu cukup mengevaluasi yang penting-pentingnya saja. Yang penting kamu harus mengetahui indikasi untuk melakukan tindakan screening tersebut.
apakah itu hard tissue injury atau soft tissue injury. Kalau ada problem hard tissue atau soft tissue-nya mengalami injury, maka kamu harus planning. Planning atau persiapan alatnya, minta ke perawatnya kira-kira kamu butuh splint apa. Splint yang disediakan biasanya itu adalah wood splint. Ya, wood splint ini splint yang sudah jadi. Wood splint ini kalau kalian lihat itu ada beda ukuran dan juga ada beda permukaan. Ada permukaan yang kayu, ada permukaan yang empuk. Ya, coba. Empuk. Nah, ya. Yang empuk ini harus di dalam, dekat dengan tubuh. Kenapa? Tubuh itu punya tempat-tempat yang prominent. Contoh adalah malleolus medialis, malleolus lateralis, tuberosity calcaneus, ya. Itu ada daerah-daerah yang prominent. Kalau daerah prominent kamu lakukan imobilisasi, kemudian ada penekanan bagian yang keras dengan yang menonjol ini, maka akan terjadi penekanan sehingga terjadi gangguan aliran darah. Gangguan aliran darah ini akan menyebabkan supply sedikit daripada demand, akan menjadi iskemik, nanti kelamaan akan menjadi luka nekrosis sehingga dinamakan ulkus yang disebabkan karena pressure atau pressure ulcer. Ya. Kamu harus tahu juga pressure ulcer itu ada berapa stage? Ada 4. Mulai dari hiperemis, lukanya superficialnya itu sampai ke otot atau sampai ke tulang gitu. Ya. Itu yang harus kalian evaluasi. Nah, sehingga bagian yang dalam inilah yang harus yang empuk. Kemudian untuk wood splint ini ada beberapa ukuran sesuai dengan vendor kalian bersama ya. Itu ada yang biasanya sih medium, small, medium, large. Small itu ada beberapa vendor itu kelipatan 25, 50, 75, 100. Ada juga yang kelipatan 30, 60, 90, 120. 30 itu biasanya digunakan untuk tangan dan kaki. Frakturnya tangan atau kaki. 30, 25 ya. Untuk yang 50 atau yang 60 itu biasanya digunakan untuk forearm fracture. Ya. Untuk yang 60 atau yang 75 itu digunakan untuk tibia fracture atau daerah sekitar arm. Ya. Untuk yang 100 atau yang 120 itu digunakan untuk femur. Ya. Jadi panduannya seperti itu. Tapi kita di sini cuma dikasih 3 jenis. Ya. Yang kita anggap aja small, medium, dan large. Setelah itu, ini adalah elastik verban. Elastik verban ini ada 2 ukuran, 2 inch dan 4 inch. 2 inch ini digunakan untuk ekstremitas atas. 4 inch ini digunakan untuk ekstremitas bawah. Oke. Biasanya kalau barangnya baru itu ada pengaitnya, jadi nggak diperlukan plester dan gunting. Tapi pada kali ini karena diulang-ulang dipakai, mungkin untuk menghemat karena akan digratiskan, maka kita menggunakan plester. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian persiapan, kamu lakukan evaluasi. Misalnya ada cedera di daerah betis. Misalnya betis kanan, ya, maka kamu harus meriksa mendekati daerah tersebut. Yang kalian evaluasi itu adalah sama seperti yang dulu kalian pernah lakukan, yaitu look, feel, dan motion. Look itu kalian evaluasi skin, shape, dan deformity. Skin yang kalian harus evaluasi untuk setting trauma itu adalah warna dan ada atau tidaknya luka. Warnanya mungkin pucat karena vaskularnya terganggu. Mungkin kemerahan karena suatu proses inflamasi. Oke. Kemudian kamu evaluasi luka. Lukanya ada luka atau tidak? Jenis lukanya apa? Ukur lokasinya di mana? Ukuran lukanya berapa? Dasar lukanya apa?
Yang kelima, batas lukanya apa? Sebagai contoh ada luka di sini. Vulnus laceratum at anterior aspect of proximal cruris. Ya, misalnya luka robek pada bagian proksimal, ini kan proksimal, middle, distal. Proximal third dibagi 3 kan? Proximal third of cruris, ya, dengan size 3 kali 2 kali 1 misalnya, dengan dasar apakah itu otot, apakah itu tulang, ya kan, apakah itu subkutis, kalian sebutkan saja, dengan batasnya, marginnya reguler atau irreguler. Contoh lagi, misalnya berantem, pasangan nusuk, step wound, ya, misalnya luka tusuk, ukuran lokasinya di mana, anterior aspek atau volar aspek dari forearm dengan ukuran misalnya 2 kali 1 kali 1 dengan dasarnya apa, kemudian marginnya apa, reguler atau irreguler, misalnya kayak gitu, ya. Kemudian yang kamu cek adalah setelah skin shape, ada bengkak atau tidak, bengkak nggak kira-kira, bengkak misalnya. Kemudian cek lagi apa, deformity, ada perubahan bentuk nggak? Deformity masih ingat nggak apa aja? Ya, deformity itu ada keterkaitan dengan angulasi, dengan longitudinal, dan dengan aksis. Ya, jadi kalau misalnya yang kamu harus ngerti adalah deformitas angulasi. Ya. Kalau ini lateral, ini medial, ini anterior, ini posterior. Ini angulasi keberapa? Medial. Angulasi yang kalian lihat di angulasi adalah apex. Angulasi ke lateral, angulasi ke medial, angulasi ke posterior. Kalau displacement yang kalian lihat kemana arah? Distal partnya. Displace ke lateral, displace ke posterior. Itu sesuai dengan itu angulasi atau displacement. Kemudian yang kalian harus evaluasi lagi itu adalah ada atau tidaknya shortening. Biasanya dipatah, ketarik sama otot. Yang tadinya panjangnya segini, sekarang panjangnya segini. Shortening. Atau mungkin, nggak mungkin sih sebenarnya, panjang ini, lengthening, tapi jarang. Jadi biasanya patah, ketarik sama otot. Jadi shortening. Kemudian ada juga rotasi eksternal, rotasi internal. Jadi itulah yang kalian lihat di deformitas. Ya. Jadi saya ulangi lagi, skin itu selalu look itu selalu skin, shape, dan deformity. Skin itu selalu cek colornya seperti apa, kemerahankah, pucatkah. Shape kalau ingat swelling ada atau tidak. Deformity, kalian harus evaluasi deformitasnya, angulasi kemana, atau shortening ada tidak shortening, atau rotasi ada atau tidak, ya, sama itu. Kemudian kalian lakukan feel itu apa aja yang kalian lakukan? Skin, hard tissue, soft tissue, dan neurovascular. Skin kalian raba antara bandingkan kanan dan kiri, hangat atau tidak, ada perubahan suhu atau tidak. Kalau misalnya vaskular terganggu, dingin. Kalau misalnya enggak, dia inflamasi biasa, hangat. Sama enggak hangat antara sisi yang affected sama Beda. ya, karena harus evaluasi dengan menggunakan palm atau dengan menggunakan punggung tangan. Setelah itu kamu harus mengevaluasi apa? Soft tissue.
Iya, kan settingnya trauma ya. Stasiun gitu. Kita jarang kita Kayak kesalahan warnanya kita cuma bening kan. evaluasi hangat atau tidak, warm atau tidak, cold atau tidak. Kemudian kamu evaluasi setelah itu adalah Enggak, warna merah soft biru, tissue. merah biru sama ya. Raba jangan ragu-ragu. Ya, sakit, tenderness, stop, do no harm. Bantu kamu evaluasi ada sakit, tenderness di soft tissue. Kemudian kamu raba hard tissue. Bekas darah semua ya, baru gabung. Yang kamu cari adalah ada atau tidaknya nyeri tekan disertai dengan adanya suatu abnormal movement yang teraba dengan tangan yang kita sebut sebagai krepitasi. Ya, krek. Dah, kamu tahu krepitasinya ada di daerah mana? Ya, paham ya? Setelah itu kamu cek vaskular di distalnya, dorsalis pedis, raba atau tidak. Ya, KP refill time ada atau tidak? Paham? Nerve boleh kalian lakukan atau tidak? Cara melakukannya adalah pasien suruh minta merem, lakukan dengan menggunakan light touch atau dengan kasar. Lakukan dulu perabaan di sisi yang tidak affected dengan sisi yang pasti normal, baik itu wajah maupun tangan. Pak, sama Pak, dengan menggunakan kasar ya atau apa? Kemudian sama baru kalian evaluasi di sisi yang sama secara berarti-arti. Lateralnya, lateral kaki, medialnya, dorsalnya, medialnya. Untuk luka. Bandingkan antara kanan dengan yang kiri. Paham ya? Dengan mata terpejam. Kemudian kamu Kan ini udah lakukan nggak pemeriksaan yang motion. Motion itu Atau tulang minta berat. bapaknya atau Yang berat tetap ibunya harus untuk ada. menekan sendi yang berada di proksimal dan distal dari cedera. Pak, coba tekukan lutut kanannya. Pak, coba tekukan gerakan ankle joint Makanya cepet kanannya. rujuk daripada kayak gini mulu ya. Biasanya kalau di sini ada cedera, pasiennya nggak bisa melakukannya. Maka apa yang kalian lakukan? Nggak boleh, jangan lakukan passive motion. Udah gagal lu sih. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan 13 passive motion, Ya dikit pasiennya lagi sakit. habis nih memori gua. 14 Kalau menit lagi pasiennya habis. sakit, Kita lihat maka memori kamu duluan melakukan habis harm atau dia condition. They do no harm. Jadi kalau itu tuliskan saja active motion limited Ya kalau udah pain, penuh gua nggak bisa foto. passive motion tidak dilakukan. Gitu. Diri sih. Ya, gitu. Ada beberapa keadaan di mana fraktur itu nggak lengkap. Jadi frakturnya terjadi retak atau terjadi fisura atau mungkin incomplete fracture. Karena dinamakan complete fracture, fraktur itu mesti melintas dari suatu korteks ke korteks lainnya. Itu kita namakan sebagai suatu fraktur komplit. Tapi kadang fraktur itu incomplete. Jadi kalau kita laba nggak bergerak, nggak ada krepitasi, tapi dia masih nyeri. Maka kamu bisa melakukan yang dinamakan special testnya adalah axial loading. Kamu lakukan hammering pada bagian heel. Kalau dia ngerasa sakit mungkin ada fraktur dan mungkin indikasi untuk dilakukan pemeriksaan foto ronsen. Ya, betul. Itu kalau misalnya frakturnya incomplete. Paham ya? Nah, setelah itu kamu akan mendapatkan diagnosis. Ya, kecurigaan kamu atau clinical diagnosis kamu adalah closed fracture atau open fracture around proximal, middle, distal dari curis dengan atau tanpa disertai dengan adanya vascular problem atau vascular compromise. Ya, maka kamu harus berpikir, oh ini turis ada open atau closed fracture, maka saya harus lakukan pembidayaan atau imobilisasi sementara. Gitu, ya. Karena ini turis, maka saya meminta kepada perawat saya ya, untuk mengambil wood splint dengan ukuran tadi berapa yang ini? Misalnya 50 sama 60 sama 50 gitu ya. Ini. Pemakaian wood splint itu bisa satu sisi, bisa dua sisi, bisa tiga sisi. Kalau satu sisi kamu letakkan di bagian posterior dalam kondisi anatomis. Kalau kaki anatomisnya gini, kalau tangan atau lengan atau anatomisnya gini, ya, lakukan di bagian posteriornya. Kalau misalnya kamu ingin melakukan dua, lakukan di medial dan lateral. Kalau kamu melakukan tiga, taruh di medial, lateral dan posterior.
Paham ya? Oke. Tapi di buku kalian selalu kalau saya lihat adalah satu sisi, ya. Cuman ada yang dikoreksi, tapi saya nanti konfirmasi dulu. Saya takutnya dia itu salah atau memang ada sumbernya. Kalau kalian lihat itu forearm, kalau fracture itu taruhnya di polar, ya. Coba bener nggak di sana? Cuma bawahnya doang. Polar. Bener. Polar nggak? Di polar atau di anterior? Di anterior. Nah, karena pada logikanya kalau kita memutarkan tangan seperti ini dan kita pasang di anterior, kan polar itu ada radius dan ulna. Sehingga kalau kita diputarkan seperti itu, maka radius ulna akan twisting. Kalau twisting maka akan semakin displace. Maka biasanya kita kalau di rumah sakit tetap dalam kondisi anatomis dan dipasang di posterior. Tapi nanti coba akan saya konfirmasi dulu sama yang menyusun, diperbaiki atau bagaimana. Oke? Tapi untuk sementara ini lakukan kondisi anatomis, pasang selalu di posterior. Oke ya, paham ya? Nah, jadi saya butuh ini, kemudian ambil yang 4 inci karena kaki. Ya, saya evaluasi ulang nadinya, dorsalis pedisnya. Kemudian saya lakukan realignment inline traction. Lakukan pengembalian menurut kesegarisan dari longitudinal aksis ekstremitas. Kaki atau ekstremitas bawah, longitudinal aksisnya adalah metatarsal 2, pertengahan dari patella, kemudian sias kesegarisannya. Tangan kesegarisannya itu adalah jari ketiga pertengahan elbow sampai ke pertengahan shoulder. Jadi kamu harus memiliki bayangan imajiner, oh ini kesegarisannya ini, maka saya lakukan penahanan seperti ini. Ini kaki ini untuk menahan supaya dia nggak bergerak, karena kalau nggak tahan nggak bergerak, ya kan? Dan hampir semua table di rumah sakit seperti ini, maka posisinya kayak gini. Kemudian heel-nya tertarik dengan menggunakan tangan kiri. Ini kita lakukan penarikan dalam kondisi ini 90 derajat. Kemudian saya minta seorang yang membantu saya, Mas, untuk menahan pelvis. Di sini ini kan pelvis. Nah, tahan ya. Jadi saya bisa narik, kamu tahan, ya. Ini saya tahan supaya dia nggak terbawa, ya gitu, ya, paham ya? Nah, menariknya jangan gini, tapi cukup membawa badan kalian ke arah belakang. Ya, cukup seperti itu, sambil membayar bayangan imajiner. Kemudian setelah kamu lakukan ini, cek lagi dorsalis pedisnya, hilang atau tidak. Kalau berjalan masih ada, berarti udah aman. Saya minta asisten untuk menggantikan kamu. Oke, udah. AMP nih, AMP nih. Ini AMP. Tadi kan. Wih, surang banget ya. Ya. Aduh, jatuh. Ada tujuannya, bukan nggak ada tujuannya, supaya menahan meja ini supaya nggak terdorong. Ya. Nah, habis itu ini wood screen ya, kita taruh di sisi yang empuk ini, taruh dekat dengan kulit. Nah, setelah itu kamu pindah tangan yang ini ke sini. Nah, paham? Saya menahan yang sebelah sini. Nah, kamu tetap. Oh, maksudnya. sampai tindakan imobilisasi dikerjakan, counter traksi dan traksi nggak pernah boleh berhenti. Apalagi kalau dorsalis pedisnya masih berjalan. Ya, paham ya? Nah, kayak gitu. Kemudian saya lakukan pemasangan elastik perban, ya. Ini kan ini gini nih, bukan gini.
masangnya? Karena susah melepas dan lagi untuk mendekatkan kamu masih ngencengin gini. Tapi menyusuri badan. Ya. Dalam kondisi terbalik seperti ini, jadi dia menempel terus tuh. Ya. Kemudian kamu putar ke sini. Ini tujuannya buat apa? Supaya kaki ini dalam kondisi 90 derajat atau plantigrade. Karena kita nggak tahu imobilisasi ini bertahan berapa lama. Kalau misalnya imobilisasi 3 bulan pasiennya kayak gini, maka dia nggak akan bisa berjalan, ya kan? Karena saya bilang tadi 3 minggu aja udah ada atrofibrosis. Jadi dia akan sulit untuk mengalami pergerakan. Kemudian kamu lakukan sprinting. Ya. Ini kan ada garisnya nih, usahakan setengahnya. Paham ya? Jadi ditibannya, jadi rapi itu. Lagi ambil lagi dong. Pak Mantri. Iya. Ya. Nah udah nyampe sini udah mentok, kalian bisa balik lagi. Ya. Kemudian setelah itu kalian karena nggak ada kaitannya pakai ya. Setelah kalian lakukan ini, apa yang dilakukan? Cek lagi dorsalis pedisnya. Ya, cek lagi dorsalis pedisnya. Oh, ada. Selesai. Kalian lakukan report edukasi ke pasien. Paham? Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada yang bilang, mungkin systemic problem, mungkin local problem. Cek tensi nadi respirasi suhunya, nadinya meningkat, suhunya turun atau tidak, urin outputnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya baik-baik aja, mungkin local problem. Local problem mungkin kamu membebannya terlalu kencang, longgarkan. Realignment, align traction lagi, lakukan lagi ulang sampai bisa muncul dan sampai kemudian dibuka lagi. Hah? Dibuka lagi di otak sini. Enggak, dibuka lagi, dilonggarin lagi. Lakukan lagi. Ya. Cek, habis itu cek tanda-tanda kompartmen sindrom kalau lukanya luka tertutup. Oke, record dan edukasi ke pasien. Selesai. Kalian latihan dulu, nanti kita evaluasi.